Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzah Wedah dengan NPM 217556073 dari Akuntansi Perpajakan kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi pertanian dan pengaturan yang mendasarinya. Let us know about the parts of agricultural accounting. Yang pertama adalah definisi dari akuntansi pertanian. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang diterapkan pada industri sektor pertanian, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya yaitu pengaturan yang mendasari dari akuntansi pertanian. Yang pertama yaitu diatur dalam PSAK 69 berupa agrikultur. Kemudian PSAK 16 mengatur tentang aset tetap, ISAK 25 mengatur hak atas tanah, PSAK 26 mengatur biaya pinjaman, PSAK 68 mengatur tentang penurunan nilai wajar, PSAK 48 mengatur tentang penurunan nilai aset, PSAK 14 mengatur tentang persediaan, PSAK 13 mengatur tentang properti investasi, PSAK 19 mengatur tentang aset tak berwujud, PSAK 61 mengatur tentang akuntansi hibah pemerintah, PSAK 25 mengatur tentang kebijakan akuntansi perubahan estimasi dan kesalahan, serta yang terakhir yaitu PSAK 58 mengatur tentang aset tidak lancar yang dikuasai untuk dijual. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dalam PSAK 69. Ruang lingkup dalam PSAK 69 mencakup yang pertama yaitu aset biologis kecuali tanaman produktif, kemudian produk agrikultur pada titik panen, kemudian hibah pemerintah yang termasuk dalam paragraf 34 dan 35. Ruang lingkup pasal 69 yang tidak diterapkan adalah yang pertama yaitu tanah terkait dengan aktivitas agrikultur, tanaman produktif yang terkait dengan aktivitas agrikultur tetapi tetap berlaku untuk produk dari tanaman produktif. Kemudian hibah pemerintah yang terkait dengan tanaman produktif, serta aset tak berwujud yang terkait dengan aktivitas agrikultur. Dalam PSAK 69 diterapkan untuk produk agrikultur berupa persediaan yang merupakan hasil panen dari aset biologis milik entitas, yaitu dalam PSAK 14 berupa persediaan. Selanjutnya yaitu aset biologis. Nah, aset biologis ini adalah hewan atau tanaman hidup. Nah, kelompok dalam aset biologis ini mencakup penggabungan dari hewan atau tanaman hidup yang serupa. Bagaimana sih pengakuan dan pengukuran aset biologis? Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur jika dan hanya jika pertama, entitas mengendalikan aset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Kedua, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas. Dan nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal. Selanjutnya yaitu pengukuran aset biologis. Aset biologis ini dapat diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjualnya. Selanjutnya yaitu produk agrikultur. Nah, produk agrikultur ini adalah produk yang dipanen dari aset biologis milik entitas. Contohnya seperti kol, susu, tebu, buah, kemudian tanaman teh dan kelapa sawit. Selanjutnya yaitu tanaman produktif. Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang pertama, digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur. Kedua, diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode. Dan yang terakhir yaitu memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insen ditentang. Nah, supaya kita lebih paham dari perbedaan aset biologis dengan produk agrikultur, di sini saya memberikan contoh dari aset biologis dan produk agrikulturnya. Contoh yang pertama yaitu domba. Domba di sini merupakan aset biologis. Kemudian produk yang dihasilkan domba atau dipanen oleh domba ini berupa kol disebut dengan produk agrikultur.
Setelah itu terjadi pemrosesan yang menghasilkan benang wol, disebut dengan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panen. Selanjutnya yaitu tebu. Nah, tebu di sini merupakan aset biologis, kemudian produk agrikulturnya yaitu tebu panen, dan produk yang merupakan hasil pemrosesan setelah panennya itu adalah gula. Kemudian beberapa tanaman seperti tanaman teh, tanaman anggur, pohon kelapa sawit, dan pohon karet biasanya memenuhi definisi tanaman produktif dan termasuk dalam ruang amandemen PSAK 16, yaitu aset tetap tentang agrikultur berupa tanaman produktif. Nah, namun produk yang tumbuh pada tanaman produktif sebagai contoh daun teh, buah anggur, tanam buah segar kelapa sawit, dan getah karet itu termasuk dalam ruang lingkup PSAK 69 yaitu agrikultur. Selanjutnya yaitu keuntungan dan kerugian. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Kemudian keuntungan atau kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual. Selanjutnya akan dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi. Kemudian, pengukuran nilai wajar dan hibah pemerintah. Dalam PSAK 69 memberikan pengaturan akuntansi atas hibah pemerintah tanpa syarat yang terkait dengan aset biologis untuk diukur pada nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual untuk diakui dalam laba rugi jika hibah pemerintah tersebut menjadi piutang. Sekian dari penjelasan saya, semoga dapat bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.